kemudian hancurnya iman yang sudah ada di dalam bisa satu. Amal saleh yang kita lakukan juga hancur. Seorang banyak Rasul menceritakan pada hari kiamat ada seorang lelaki yang dipanggil oleh Allah, kemudian amalan kebajikannya hampir imbang dengan amalan ini. Bahkan orang lain menduga dari ini nanti dia sendiri bangga dan cukup banyak amalan. Tetapi ketika diambil buku amilan dengan orang, akhirnya potong maka tidak ada amilan. Jadi pada jalan ini ada perbuatan yang dengan perbuatan itu hilang segala amal kebajikan. Maka iman itulah yang ada padanya, yang lainnya habis. Karena penyakit tidak bisa makan, tidak bisa menjaga penyakit daripada amal kebajikan. Jadi biasanya saya lihat ada di tempat ini, saya lihat ada sifat ini, sifat bodoh kedudukan orang. Jadi sifat bodoh kedudukan orang ini Nabi mengatakan al-hasan yaqulul hasanah. Demi ini bisa menghasilkan kebaikan. Demi ini hadis yang sahih, hadis yang kuat. Demi satu hati kepada orang bila orang mendapat kedudukan, bertambah kedudukan bertambah saja. Dan bila orang jatuh malah tidak senang, itu namanya dengki. Dalam bahasa Rasulullah hasan, al-hasadu yaqulul hasan. Yang kedua takabur, menganggap diri sah. Yang ketiga dia berbuat amal kebajikan suka dan perlihatkan. Ini semuanya penyakit amal. Penyakit amal. Kemudian penyakit amal ini kalau amal habis, tapi hati masih beriman. Yang itu adalah penyakit iman. Jadi penyakit iman ini menghancurkan iman. Jadi kita yang penting menjaga supaya iman kita jaga. Wajah ini ahli kita iman sesudah beriman upah diri kebaikan. Mereka berusaha supaya mukmin sesudah beriman jadi kebaikan. Jadi kalau mukmin ini sesudah beriman jadi kebaikan, maka asal kebaikannya adalah. Jadi penyebab hancur iman ini yang harus dijaga. Kemudian penyebab yang hancur amal saleh juga harus dijaga. Seorang minum minuman keras,
dengan minum minuman keras itu amal salehnya hilang. Dan seorang lagi dalam hatinya berkeyakinan minuman keras ini halal, tapi tidak maka imannya hancur, orangnya kafir. Kalau temannya terdapat pada seseorang yaitu intibatnya halal minuman keras dan dia minum, maka hancur asal. Jadi bidang-bidang yang tidak ini yang harus disilakan. Kemudian iman ini merupakan asal dari amal saleh. Tidak mungkin orang beramal saleh kalau imannya tidak ada. Maka iman merupakan tahap pertama, tahap awal. Tingkatan iman itu betul-betul tumbuh di dalam hati yang dalam, yang dapat mengingatkan hati sendiri dan dapat mengingatkan seluruh anggota tubuh. Sehingga bentuknya aku dan bentuknya Allah. Jadi saudara-saudara saya yang seagama dan seiman dengan saya mengatakan, mari kita mempertahankan keindahan tubuh sampai hari kiamat agar tidak berubah menjadi naudzubillah tubuh babi. Yang kedua, mari kita mempertahankan kemuliaan yang diberikan oleh Allah sampai kita duduk di dalam surga. Dan kita doakan semoga kemuliaan itu datang bersama kita. Tidak akan dibukakan kemuliaan ini dengan kehinaan. Asal sapi sederhana dan bapak. Yang ketiga, mari kita menjalankan tugas khalifah dengan berpedoman misal daripada Quran dan yang telah dijabarkan oleh Rasulullah dengan hadis dan pula yang telah dijabarkan oleh ulama-ulama dengan ijtihad. Mudah-mudahan kita berada di dalam lindungan Allah, pemeliharaan Allah, keindahan tubuh dan kemuliaan kita dan kekhalifahan kita sampai hari kiamat nanti. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah. Berdoa. Jangan tidur. Berdoa. Kita akan berdoa. Ada kawan berdoa dah habis. Ada doa. Tidak apa. Ada apa. Ini bukan doa. Namanya mengemis atau memindahkan apa. Kita katakan pada anak kita, ya beli kue itu namanya cerita bantuan. Jadi kalau sesudah itu bukan mau minta apa-apa. Kalau yang dibawa kita dengan Allah, kita ingin
Kita ini makhluk. Allah mulia, Allah maha. Maka berdoa kepada Allah dengan semangat memuliakan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, barang yang kita mintakan kepada Allah ini betul-betul kita belajar. Betul-betul belajar. Jadi kalau memang tidak belajar, itu namanya ya doa bahasa basi. Doa bahasa basi. Karena yang kita minta kita sendiri tidak belajar sesuatu jadi kita betul-betul belajar. Yang ketiga, keyakinan kita kalau Tuhan tidak memberikan, tidak kita dapatkan apa-apa. Inilah proses semua. Kalau ini tidak boleh, maka Allah akan mengabulkan. Ini namanya hakikat. Syarat Allah mengatakan kepada Nabi Musa, dakwah kamu penyebab doamu tidak sampai kepada Nabi Musa. Jalan ini Allah yang